أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Amin ya rabbal alamin. Mari kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tahmid, dengan syukur baik perkataan maupun dengan perbuatan atas rahmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Hingga subuh yang berbahagia ini, Allah masih menjadikan kita sebagai orang-orang yang beriman, lalu mengimplementasikan keimanannya di dalam salat subuh secara berjamaah. Banyak orang-orang yang mengakui beriman, banyak orang-orang yang mengakui agamanya Islam, bahkan di KTP-nya dituliskan Islam, akan tetapi melewatkan sebuah amalan yang luar biasa untuk melaksanakan ibadah salat secara berjamaah. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan memperbanyak Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah izinkan syafaat di yaumil hisab, yaum la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada yang dapat melindungi, yang dapat memberikan manfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Tidak ada guna harta, tidak ada guna tahta. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Karena setiap kita akan menghadap Allah di yaumil hisab, di hadapan Allah secara sendiri-sendiri, bila turjuman wala wasitah, tanpa ada orang yang menerjemahkan, tanpa ada pengacara sebagaimana di dunia, tanpa ada penerjemah sebagaimana di dunia, tanpa ada backing sebagaimana di dunia, tanpa ada orang yang membela sebagaimana di dunia. Karena di hadapan Allah kita datang sendiri-sendiri mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita berdoa di subuh yang mulia ini agar kita dikumpulkan oleh Allah sebagaimana dikumpulkan pada subuh ini di dalam syurga kelak bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ketika ada sebuah undangan yang datang kepada kita, baik itu dari rekan ataupun dari handai taulan saudara-saudari ataupun dari keluarga kita, maka ada beberapa faktor kita memenuhi undangan tersebut. Bahkan kita sanggup meninggalkan perkara-perkara yang lain, pekerjaan-pekerjaan yang lain yang lebih penting, baik itu pekerjaan yang bahkan memberikan upah kepada kita, kita meninggalkannya lalu menghadiri undangan tersebut. Maka menghadiri sebuah undangan ini ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor yang mengundang adalah atasan.
Walaupun di masa pandemik ini kita lihat ya, semakin banyak orang yang menikah karena banyak yang tinggal di rumah, tidak sanggup untuk tinggal sendiri. Tidak mungkin jomblo di rumah kelamaan, apalagi di masa pandemik. Jadi banyak orang yang melaksanakan pesta. Faktor yang pertama mungkin yang mengundang adalah atasan. Kita takut kalau kita tidak datang pada walimah tersebut atau pada sebuah acara, bahkan seminar atau kegiatan, kita hadir karena yang mengundang adalah atasan kita. Ada rasa takut dalam diri kita kalau kita tidak ikut berhadir untuk meramaikan acara tersebut. Ada yang kedua, selain rasa takut, ada juga karena memang ada hal yang dijanjikan dalam undangan tersebut. Apakah itu yang datang akan dinaikkan pangkatnya, yang datang pada undangan itu akan diberikan hadiah, yang datang pada undangan tersebut akan mendapatkan posisi yang baik, posisi yang bagus di dalam pekerjaannya. Ataupun karena memang itu adalah orang yang terdekat dengan kita, orang yang senantiasa bersama kita. Bagaimana kita tidak hadir? Kita selalu bersama dengannya di dalam setiap keseharian kita. Sabe tajak dua tu, sabe taduk dua tu. Baik itu dikala senang maupun dikala susah, dikala sulit, dikala lapang, kita senantiasa berdua. Ada rasa suka, ada rasa cinta karena Allah, maka kita hadir pada saat itu karena memenuhi undangan orang yang kita cintai, undangan orang yang terdekat dengan kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wa hadza falillahil mathalul a'la. Maka ketika Allah mengundang kita dengan ucapan hayya 'alas shalah, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian menuju kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengajak kita untuk bersegera bertaubat kepada Allah, meraih maghfirah Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawat wal ard wa'iddat lil muttaqin. Ketika Allah mengundang kita, maka orang-orang yang akan memenuhi undangan Allah juga karena tiga faktor tersebut. Faktor yang pertama karena rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa Allah adalah Tuhan kita yang dapat mencabut nyawa kita sesuai kehendak Allah. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak akan bisa digeser satu menit pun, satu detik pun. Allah juga akan mendapatkan kita. Nyawa kita tetap bisa dicabut. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun engkau berada di dalam sebuah tempat yang sangat padat, yang sangat keras, akan tetapi Allah yang mewakilkan kepada malaikat maut tetap akan menjemput kita. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita hadir untuk memenuhi undangan Allah. Namun ada kala orang yang lebih takut kepada atasannya ketimbang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melihat banyak orang lebih takut kepada atasannya, kepada orang yang memberikan pengaruh di dunia, bukan orang yang menjamin keselamatannya di akhirat. Dia lebih takut dan dia lebih cepat menuju kepada undangan orang tersebut dibanding dengan undangan Allah. Ketika azan berkumandang, terkadang rapat masih kita laksanakan, dan yang beujaro pak long leke izin azan ka berkumandang, tak takut ipecat gara-garanya. Ketika hari libur tiba, kita memperingati bagaimana hari-hari besar Islam, terkadang legetanyo kaya tetap peringati pakon karena marah atasan, padahal itu adalah syiar daripada agama Allah. Ketika masjid alhamdulillah hari ini masih dibuka, ini salah satu rahman Allah bagi kita. Terkadang di tempat-tempat orang lain masjid sudah ditutup, akan tetapi tidak membuat rasa takut kita
kapan masjid ini akan ditutup, kita tidak bisa lagi solat secara berjamaah di masjid. Itanyo karu te kagetup masjid. Tetapi wate masjid matang dah tetap hana daja. Pajan karu wate kagetup. Kata pegah hana betul pemerintah, hana betul itu pulan, hana betul itu pulen pakan masjid kagetup. Wate gebuka nanaja hanasi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kita kepada Allah akan membuat semangat di dalam diri kita untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seorang anak ketika ada ancaman dari orang tuanya, ketika ada ancaman dari orang yang mengasuhnya, ketika dia tidak melaksanakan sesuatu maka akan ada ancaman kepada dirinya. Ibarat ketika dia mengatakan, orang tua mengatakan, ayah mengatakan, ibu mengatakan kepada anaknya, kalau kamu tidak mau sekolah, tidak mau ngaji, maka kamu akan saya hentikan dari memberikan jajan sekian, dari 30 ribu ke 1000 ribu. Nah, maka ini akan membuat rasa takut kepada seorang anak yang masih bergantung kepada orang tuanya. Maka kita masih bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita berakhir bergantung kepada Allah? Tidak akan pernah berakhir, karena Allah adalah yang memberikan apapun yang kita butuhkan di dunia ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka rasa takut disebut oleh ulama al-khauf awit tarhib. Maka di dalam Al-Quran wajar ketika ada ayat-ayat tentang wa'id. Ada di dalam Al-Quran disebut wa'adun sebagai janji tentang nikmat-nikmat syurga, tentang kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Ada juga yang namanya wa'id, janji Allah tentang azab Allah, inna azabi lasyadid, sungguh azabku itu amatlah pedih. Maka janji Allah di dalam Al-Quran tentang azabnya, tentang hak azab kubur, kebenaran azab kubur, kebenaran yaumil hisab, kebenaran neraka, kebenaran azab Allah. Alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di dalam neraka itu ada malaikat yang keras, lagi kasar. Mereka tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap melaksanakan apa yang disampaikan oleh Allah. Ketika dikatakan orang-orang akan dicampakkan ke dalam neraka, yang pertama jatuh itu adalah muka mereka ke dalam kerak neraka. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau rasa takut masih ada di dalam hati kita, maka kita akan memenuhi panggilan Allah, kita akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang kedua yang membuat seseorang hadir di dalam undangan Allah selain daripada rasa takut adalah at-targhib atau at-tam'u. Kita ingin mendapatkan janji Allah karena sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Ketika Allah mengatakan inna lil muttaqina fi jannati wa uyun, bagi orang-orang yang bertakwa itu akan dimasukkan ke dalam syurga, di dalamnya mengalir daripada sungai-sungai yang banyak. Ada sungai daripada susu, ada sungai min asal dari madu, ada sungai yang dapat langsung diminum airnya. Luar biasa. Ini kenikmatan digambarkan kepada manusia sesuai dengan indera manusia yang dapat dia lihat di dunia ini apa. Akan tetapi nikmat syurga itu tidak bisa dibayangkan oleh pikiran kita, begitu besar nikmat syurga. Bahkan dikatakan orang yang paling miskin, inna afqara ahlal jannah, sesungguhnya yang paling miskin daripada penduduk syurga itu ibarat seseorang yang memiliki dunia dan seisinya. Bayangkan, itu adalah orang yang miskin di dalam syurga. Maka kalau itu menjadi motivasi,
Tidak salah sebagaimana kita memberikan motivasi kepada seorang anak. Menyedera ke katem belajar mendapatkan nilai sekian, maka kamu akan saya berikan sepeda motor. Saya belikan kepada kamu jam baru. Saya belikan kepada kamu baju baru. Saya belikan kepada kamu sepatu baru. Maka ini akan menjadi motivasi. Janji dari Allah itu pasti. Terkadang janji daripada tokoh-tokoh politik selama ini yang kita dukung, bahkan banyak dikhianati, tetapi kita terpukau dengan janji-janji tersebut. Padigai pungut, kita nyawa mentang datang kapanya. Yan punya janji kau. Kita sangat yakin dengan janji-janji para pejabat, dengan janji-janji para konglomerat, dengan janji-janji manusia, bahkan janji mantan yang tidak pernah kunjung ditunaikan. Kita terpukau, kita sangat yakin dengan janji mereka. Kenapa kita tidak yakin dengan janji Allah? Kalau kita datang ke masjid, kalau kita berwudu, man tawadda'a wa ahsana wudu'ahu, barang siapa yang berwudu kemudian dia perbaiki wudunya, kemudian setelah berwudu dia masuk ke dalam masjid, dia solat 2 rakaat, dia tidak keluar kecuali sudah berhadas. Apa kata Rasulullah menjanjikan kepada orang tersebut? Dikatakan udkhulul jannah min ayyi babin syi'ta, masuklah ke dalam syurga Allah dari pintu manapun yang engkau kehendaki. Gayu tamang syurga katanya. Bak katanya gayu tamang syurga dari pintu manapun yang kita inginkan. Bayangkan, itu hanya karena berwudu. Kita perbaiki wudu kita. Kita sempurnakan wudu kita, masuk ke dalam masjid, kita solat sunnah 2 rakaat, kemudian kita duduk niat i'tikaf. Dikatakan oleh Allah, dikatakan oleh Rasulullah, masuk ke dalam syurga dari pintu manapun yang kamu suka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Kemudian yang ketiga, faktor yang ketiga yang membuat kita menghadiri undangan Allah adalah karena rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita hadiri undangan orang yang kita cintai, maka tidak salah ketika Rabi'ah al-Adawiyah mengatakan, al-muhibbu lil habibi muti'. Seseorang yang mencintai kekasihnya, maka dia akan taat kepada kekasihnya. Coba lihat bagaimana orang yang mengasihi orang lain, yang cinta kepada seseorang, maka dia akan mengorbankan hartanya, akan mengorbankan waktunya, akan mengorbankan bahkan nyawanya sendiri dia berikan kepada orang yang dia cintai. Maka ini cinta. Cinta perlu kepada pengorbanan. Sebagaimana Allah menggambarkan seorang ibu yang cinta kepada anaknya. Pada sebuah perkemahan, mungkin cerita ini sudah sering kita dengar, akan tetapi ini untuk menambahkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan pada saat sahabat sedang membuat perkemahan di dalam peperangan, seorang ibu kehilangan anaknya. Beberapa waktu, setelah beberapa hari, sang ibu mencari anak, sang anak juga mencari sang ibu. Kemudian pada suatu ketika, sang anak melihat anak ibunya dari kejauhan. Sebaliknya, sang ibu juga melihat anaknya dari kejauhan dan anak melihat sang ibu dari kejauhan. Mereka berlari karena sudah lama tidak berjumpa. Bagaimana rasa rindu seorang ibu, rasa takut ibu ini terhadap anaknya. Apa-apa yang dapat mencelakai dirinya atau yang dapat membinasakan dirinya, maka bagaimana rasa rindu tersebut ditumpahkan kepada anaknya, diluapkan kepada anaknya. Mereka bertemu, kemudian mereka berpelukan dan menangis. Wala yabqa min sadatina sahabah illa wabaka. Tidak ada di antara sahabat Rasulullah yang melihat kejadian tersebut kecuali mereka menangis. Kemudian datang Rasul bertanya, ma abkakum, apa yang membuat kalian menangis? Apa jawab para sahabat? Hananatu hadhil libniha. Bagaimana rasa rindu seorang ibu kepada anaknya, di mana anak ini sudah lama jauh daripada pandangan matanya. Bagaimana mereka bertemu di dalam kerinduan dan penuh dengan kecintaan.
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat? Allahu arhamu bikum bihadhihi min waladiha. Allah itu lebih rindu kepada kalian. Allah itu lebih sayang kepada kalian dibanding sayangnya ibu ini terhadap anaknya. Allah memanggil kita ketika kita sedang jauh daripada Allah. Bahkan ketika kita sedang maksiat kepada Allah, panggilan Allah ini luar biasa. Coba kita renungkan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan, wahai Muhammad, kepada hamba-hambaku yang sedang bermaksiat. Subhanallah. Allah menisbahkan namanya kepada hamba-hambanya, sedangkan hambanya sedang bermaksiat kepada Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka melampaui batas terhadap batasan-batasan Allah yang sudah digariskan kepada mereka. Apa kata Allah? Apakah neraka itu sudah menunggu mereka? Apakah azab Allah sedang menunggu mereka? Tidak. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah engkau berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ibu, seorang ayah, bagaimanapun bandel anaknya, bagaimanapun keras kepala anaknya, diurang lain ka macam ikun ka nek katanya nyan tepo nek cik hana ule, cik hana utak, cik kapulan, cik kapulin. Tetapi kita sebagai orang tua, kita datang, apa yang kita katakan? Nyo urusan long dengan anak long, nyo adalah anak long. Bagaimanapun ini adalah anak saya. Begitulah Allah terhadap diri kita. Di saat kita jauh daripada Allah, Allah menganggap kita adalah hamba-Nya. Bahkan di beberapa kitab diriwayatkan, ketika laut setiap harinya meminta kepada Allah agar menenggelamkan mereka yang bermaksiat kepada Allah, bumi meminta kepada Allah agar mereka menelan orang-orang yang bermaksiat dan melampaui batas, bahkan di luar daripada kewajaran. Akan tetapi apa yang Allah jawab kepada mereka? Innakum lam takhluqu, kalian tidak menciptakan mereka. Seandainya kalian menciptakan mereka, ma qultum hadhi, seandainya kalian menciptakan mereka, sungguh kalian tidak akan mengucapkan kalimat ini. Bahkan lebih cinta Allah kepada diri kita. Coba bayangkan, seorang anak yang sudah melanggar, yang sudah melampaui batas perintah dan larangan daripada orang tuanya. Ketika orang tuanya memberikan fasilitas kepada dirinya, sepeda motor, kita berikan fasilitas kepada anak kita, baju, jajan, kita berikan kebutuhan mereka. Tetapi ketika mereka melanggar, sekali kita maafkan, dua kali kita maafkan, tiga kali kita maafkan, yang keempat kali kita katakan, nyo menyakapu buat long cabut fasilitas yang kalong jok ke idra kahana long bile jajan. Yaslubuhun ni'mah. Orang tua kita mencabut nikmat daripada anaknya, mencabut fasilitas daripada anaknya. Akan tetapi Allah, bahkan ketika kita bermaksiat, Allah tambahkan kepada kita nikmat. Ketika kita lupa untuk solat, terkadang Allah tambahkan kepada kita nikmat. Coba seandainya Allah, ketika kita lupa solat, Allah tahan oksigen, Allah tahan nafas yang diberikan, udara yang diberikan kepada kita hanya 5 menit saja selama waktu solat. Silahkan beli oksigen. Hari ini baru meyum oksigen ketika corona ini menjangkit. Ada orang yang satu hari membutuhkan 10 oksigen, 7 oksigen, 3 oksigen. Seorang sahabat saya merawat ibunya di rumah sakit Cud Mutia. Saya tanyakan, kenapa tidak diisolasi mandiri saya di rumah? Apa kata dia? Satu hari membutuhkan oksigen 10 tabung. Subhanallah. Kalau kita bermaksiat kepada Allah, Allah cabut oksigen 5 menit saja selama kita waktu solat. Tetapi Allah tidak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau begini rasa cinta Allah kepada diri kita, tidakkah kita membalas rasa cinta itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Aina nahnu min ibadillah, di mana kita daripada hamba-hamba Allah yang Allah nisbahkan namanya kepada diri kita.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ketiga faktor tersebut disebut oleh para ulama dengan ba'ith, dengan semangat. Maka semangat inilah yang akan memenuhi shaf daripada solat berjamaah. Hari ini GPS yang ke-228. 228 kali sudah GPS berkunjung ke beberapa masjid yang ada di Lok Sumawe dan sekitarnya. Tapi yang meramaikan jamaah masih generasi muda tahun 1945. Mudah-mudahan ke depan kita harapkan agar semangat ini tidak hadir hanya kepada mereka yang pemuda zaman lama atau zaman old, akan tetapi juga hadir kepada pemuda zaman now. Maka semangat ini, yang pertama rasa takut, kemudian rasa kita ingin menerima janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita membuktikan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana rasa cinta Allah kepada diri kita. Maka kalau ini kita amalkan, kalau ini kita tingkatkan, rasa semangat ini kemanapun, dimanapun posisi kita akan berada di dalam solat berjamaah. Tidak hanya pada hari Sabtu, tidak hanya pada subuh minggu, akan tetapi dari Senin sampai Senin berikutnya, dari Ahad sampai Ahad berikutnya, kita tetap akan membersamai saf solat di dalam berjamaah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kiranya Allah selalu menganggap kita sebagai hambanya, selalu memberikan ampunan kepada diri kita. Setiap kesalahan yang terkadang sering kita lakukan, akan tetapi Allah senantiasa mengampuni kesalahan-kesalahan tersebut. Bahkan Allah mengatakan, orang yang bertaubat kepada Allah, orang yang beristighfar memohon ridha dan ampunan Allah, kaman la dzambalah, ibarat dia tidak memiliki sedikit pun kesalahan, sedikit pun dosa yang ada pada dirinya. Begitulah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kita semua untuk meningkatkan semangat menuju kepada maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.